Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu rahimakumullah, anak-anak solihah yang buat dicintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali ya dalam majelis tausiah. Mudah-mudahan hari ini kita semuanya masih diberikan oleh Allah nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat menjalankan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan dengan baik, dengan sungguh-sungguh ya, sehingga insya Allah kita semuanya akan mendapatkan keberkahan dan kebaikan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa sholawat salam selalu kita berikan kepada Dia, sang kekasih Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi suri tauladan kita, motivator kita dalam menjalani kehidupan ini. Karena kita semuanya tentu ingin dipertemukan dengan Dia di dalam surganya yang ketiga, itu surga Firdaus insyaallah. Baiklah Bapak Ibu rahimakumullah dan anak-anak solihah yang buat dicintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ramadan yang sekarang tengah kita jalani, yaitu 1 bulan yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang beriman, yaitu untuk berpuasa dan untuk mengupgrade keimanan kita, meningkatkan kualitas keimanan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Seperti yang difirmankan oleh Allah, Ramadan itu bertujuan untuk mendidik umat Islam, mendidik seorang mukmin agar dia meningkat dari mukmin menjadi takwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak Ibu rahimakumullah dan anak-anak solihah yang buat dicintai karena Allah Subhanahu wa taala. Gelar takwa yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala adalah gelar yang tertinggi. Ya. Dan takwa itu mencakup iman dan Islam, ya, seperti yang Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 200 ya, ayat 177, yang artinya bahwa kebaikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, tetapi kebaikan itu ialah kebaikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Dari surat Al-Baqarah ya, firman Allah dalam surat Al-Baqarah 177, di situ dijelaskan bahwa takwa itu adalah mencakup keseluruhan, yaitu kebaikan ya, iman ya, dan Islam. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah dan anak-anak solihah, jadi subhanallah, di bulan suci Ramadan ini kita diberikan kesempatan oleh Allah selama 1 bulan untuk mengupgrade keimanan kita, keislaman kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah sekarang buat ingin menyampaikan bagaimana ciri-ciri muttaqin yang dia itu adalah ahli surga. Di dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 135 ya, karena panjang jadi buat dibacakan terjemahannya saja. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Di situ dalam surat Ali Imran Allah memerintahkan kepada kita
untuk bersegera mencari ampunan Allah, untuk bersegera memohon ampun kepada Allah, ya. Apalagi ini di bulan suci Ramadan, bersegera memohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, membersihkan diri kita dari segala dosa yang insya Allah akan Allah berikan kepada kita, yaitu pahala, ya, pahala ganjaran surga, ya, yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang senantiasa bersegera dalam ampunan Allah. Orang-orang bertakwa itu adalah orang-orang yang dia ketika melakukan kesalahan dia segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang di dalam ayat 134 sampai 135 di situ adalah ciri-ciri muttaqin, ya. Akan Bu Ati bacakan terjemahannya ayat 134 sampai 135, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzolimi diri mereka sendiri, segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah dan anak-anak solih-solihah, dari ayat yang tadi Bu Ati baca dari surat Ali Imran ayat 133 sampai 135, dapat kita simpulkan bahwa ciri-ciri orang bertakwa yang dijanjikan oleh Allah di ayat 133, dia akan masuk ke dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Itu adalah yang pertama, senantiasa menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Senantiasa sedekah, senantiasa berinfak, memberikan sedikit dari karunia yang Allah berikan kepada dia kepada orang-orang yang berada di sekitarnya, baik dalam keadaan dia ada maupun dalam keadaan dia tidak ada, lapang maupun sempit. Yang kedua, ciri-ciri orang bertakwa adalah senantiasa menahan amarahnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah dan anak-anak solih-solihah, di bulan suci Ramadan ini kita juga dilatih untuk menahan, ya, untuk menahan hawa nafsu kita. Yang di sini di ciri-ciri yang kedua tadi orang bertakwa itu adalah menahan amarahnya. Jadi kita menahan marah kita, ingatkan diri kita ketika kita emosi atau ingin marah, oh saya sedang puasa. Maka insya Allah kita tidak akan marah, ya. Kita akan senantiasa memaafkan kesalahan saudara kita. Kita akan bisa menahan marah kita. Menahan di sini bukan memendam, yang sewaktu-waktu dia akan bisa tumpah, ya. Tapi menahan itu hilang, amarah itu hilang, bukan terpendam. Yang dipendam yang mungkin bisa sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun akan tumpah. Jadi menahan marah itu ya habis, hilang, ya, di dalam hati. Ini yang kedua, ciri-ciri orang bertakwa. Yang ketiga dari ciri-ciri orang bertakwa dari surat Al-Imran tadi adalah senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Masya Allah, ya. Subhanallah. Jadi kita di bulan suci Ramadan ini kita juga dilatih, ya, untuk senantiasa memaafkan kesalahan orang lain, tidak menjadi orang yang pendendam, ya. Mungkin kita pernah mendengar kisah seorang sahabat yang kata Rasulullah dia dijamin masuk surga. Kemudian bertanyalah para sahabat, sampai para sahabat itu, ya, kalau nggak salah Abu Bakar datang ke rumahnya untuk melihat amalan apa yang sampai dia, ya, dikatakan oleh Rasulullah adalah ahli surga. Amalannya dia sama ya, tilawah Quran, qiyamul lail, duha dan sebagainya. Tapi ada satu amalan yang tidak dimiliki oleh orang lain, yaitu sebelum tidur dia selalu memaafkan kesalahan orang yang melakukan kesalahan kepada dirinya pada hari itu. Baik orang itu melakukannya secara sengaja maupun tidak sengaja. Maka mari kita motivasi diri kita agar kita menjadi orang-orang bertakwa. Syarat yang ketiga, ciri yang ketiga, memaafkan kesalahan orang lain. Yang keempat, senantiasa berbuat ihsan dalam ibadah dan kehidupannya. Karena Allah mencintai orang-orang yang berlaku ihsan. Berbuat ihsan. Berbuat ihsan dalam ibadah dan kehidupan. Maksudnya berbuat ihsan. Ihsan itu adalah berbuat, kita melakukan amal, kita beribadah seolah-olah kita melihat Allah. Seolah-olah kita melihat Allah. Seolah-olah Allah itu ada di depan kita. Maka kita akan selalu berhati-hati seolah-olah kita melihat Allah. Ya, sesungguhnya walaupun kita tidak melihat Allah, Allah melihat kita. Tapi ihsan itu adalah kita berusaha berbuat hati-hati karena seolah-olah kita melihat Allah. Allah ada di dekat kita.
Nah ini ya, jadi kita melakukan, insya Allah kalau kita merasa bahwa Allah itu, kita melihat Allah ada mengawasi kita, ya, maka kita akan berusaha sebaik-baiknya untuk melakukan ibadah dan amal-amal yang lainnya dalam kehidupan kita, terutama di bulan suci Ramadan ini. Yang kelima, bila terjerumus dosa, ia akan mengingat Allah lalu meminta ampun dan tidak akan pernah mengulanginya lagi. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah dan anak-anak solihah, manusia itu tidak lepas dari salah dan hilaf. Ketika dia melakukan kesalahan, ya, mungkin kehilafannya, maka segeralah memohon ampun, istighfar yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah saja sudah mencontohkan di dalam hadis Bukhari bahwa Rasulullah itu setiap hari dalam sehari melakukan istighfar sebanyak 70 kali atau 100 kali. Bayangkan Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga, beliau yang saking merasa diri ini banyak kelemahan, sehari itu istighfar 70 sampai 100 kali. Maka kita manusia biasa yang belum dijamin oleh Allah ke dalam surga, yang mungkin untuk surga aja kita tidak layak untuk memasukinya, maka mari kita sama-sama untuk mohon ampun atas semua dosa yang kita lakukan, ya. Istighfarlah sehari itu minimal 70 kali. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah dan anak-anak solihah, inilah ya puasa dan pribadi takwa yang dihasilkan. Mudah-mudahan kita di puasa di bulan Ramadan yang 1 bulan ini, Allah berhasil mendidik kita, Allah berhasil mentarbiyah kita, sehingga kita benar-benar mendapatkan gelar yang dijanjikan oleh Allah, la'allakum tattaqun, ya, yaitu gelar muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Ya, insya Allah mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita agar kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Ingat ya anak-anak solihah, yang buat disampaikan di sini, ciri orang bertakwa itu, ya, yang pertama tadi apa? Menginfakkan hartanya baik dalam waktu lapang maupun sempit, menahan amarah, kemudian memaafkan kesalahan orang lain, berbuat ihsan, kemudian yang kelima senantiasa beristighfar ketika melakukan kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.